Ya, kali ini kita akan unboxing Fujifilm X-H2. Let's go. Ya, ini pembukaan perdana ya. Baru ibu petis. Dari pembukaan perdana Fujifilm X-H2. Ini dari tokonya ya. Thank you, Jonas. Alright, so di dalamnya buku panduan kamera digital X-H2. Side, mungkin berikutnya adalah networknya Fujifilm. And this is the camera. This is it, ladies and gentlemen. The moment that we've been waiting for. Ta-da. Oh my goodness. Ganteng ya. Ini mah sangat ganteng sekali. Mirip sekali pegangannya dengan XH1. Dulu XH1. Ya, ini lebih besar malah. Mantap dipegang di tangannya. X-H2. Masih kinis-kinis out of the box. Harus software update semua ini ya. Look at this, full size HDMI. Itu ada mic input, headphone input, USB. Flippy screen, my goodness. Dan ini yang baru pasnya persis dengan X-H2S ya. Ini terminalnya yang jangan diudik-udik. Ini yang orang-orang banyak nggak suka. Di focus switch-nya diganti menjadi fokus dial ya, asalnya itu kan diklik begini, ini diganti menjadi fokus button. Banyak orang nggak suka, tapi ini ada fairy light. Dalamnya kita dapat apa lagi? Ini literally aku baru buka, baru dapat hari ini. Ini saya kita lihat ada pakai ini. Oh, cable, strap, adapter. Oke, dapat satu bat, charger, one battery. By the way ya, kalau di order dapat ekstra ini, dapat ekstra NP-W235 dan memory card 64 GB. Grade V90, tapi masih belum ya di tangan saya karena itu harus by claim. Anyway, seperti biasa lah ya. Kita ini dia Fujifilm. Fujifilm X-H2. Beautiful 40 megapiksel sensor ya. Ini saya gabungkan dengan 14 mm f2.8. Oke, mari kita bahas tentang Fujifilm X-H2. Let's go. Selamat datang kembali. Kita mulai pembahasan Fujifilm X-H2 ya. Ini dari atas seperti ini. Kita akan melihat tombol power button ya, on off. Ini ada record button,
ya untuk video, khusus video. Jadi ketika kita lagi di mode kamera, kita tiba-tiba mau film sesuatu, bisa langsung menggunakan ini ya. Ada ISO button dedicated ya, ini bisa dirubah tapi tetap, dan juga white balance, dan ini custom button bisa kita rubah. Semua ini bisa dirubah sesuai apa yang kita mau. Oke, di sini ada layar yang bisa kita switch ya, tapi harus menyala menjadi white background atau black background ya. Siapa yang menggunakan white background terlalu terang seperti ini? Anyway, mungkin hanya malam hari seperti stalker. Anyway, di sini detailnya sangat luar biasa ya. Ada petunjuk kita merekam di berapa 50p, ada berapa sisa waktu yang bisa kita rekam, ada compensationnya ya, bisa dilihat. Oh ini terlalu terang, terlalu gelap, bisa dilihat dari sini. Dan juga ISO berapa kita gunakan, dan tipe compression yang kita gunakan. Karena saya menggunakan F-Log 2, jadi di sini kelihatan F-Log 2. White balance bisa kita lock, kita off. Saya sudah set button ya untuk lock auto white balance-nya, dan resolusinya berapa disimpan di mana. Oke, ini sisa baterainya. Karena ini menggunakan lensa 14:2.8, jadi kadang-kadang suaranya terdengar ya, terfokus ya. Nah, seperti itu. Di sini, nah ini yang luar biasa. Ya biasalah, ini kan hot shoe ya. Anyway, di sini ada beberapa yang bisa kita pilih. Ya, ini kan orang bilangnya PSAM dial, ya toh? Itu bisa dirubah sesuai keinginan kita. Alat. Ini adalah PSAM dial, di mana terdapat 7 custom mode yang bisa kita pilih. Untuk foto atau video bisa kita set satu persatu, dan itu akan menyimpan semua detail yang kita mau. Jadi misalnya seperti saya menggunakan seperti saya set ya di sini 4K 50 ya, di sini ya. Di sini kalau movie mode saya menggunakan 4K 50 ya, kelihatan ya. Bentar saya rubah. Anyway, 4K 50. Nah, kalau di sini saya rubah lagi, saya switch jadi 4K high quality di 25p. Saya semua menggunakan F-Log ya. C6, bisa langsung Full HD 4 speed slow ya. Nah, di sini kelihatan semua ISO-nya berapa. Nah, di C5 saya set di 6,2K recording. Dan di C4 di Full HD biasa tapi 50p. Jadi kenapa saya rekam di 50p? Karena listrik Indonesia itu kan menggunakan 50 Hz ya. Jadi kalau lampu yang non LED itu biasanya flickering kalau direkam. Kenapa saya menggunakan 25p dan 50? Nah, ini C3 itu, nah saya kembali langsung dia mode kamera. Nah, shutter speed berapa dan lain-lain. Nah, ini manual, aperture, shutter priority program ya. Bisa juga ada filter. Di sini kelihatan menggunakan apa ini namanya toy. Raw, white balance, auto, standar standar profile ya. Jadi tidak ada macam-macam seperti Provia, Vivid apa tidak. Ini menggunakan standar. Anyway, itu yang di atas. Dan di belakang the good stuff, layarnya. Bisa kita putar-putar, bisa juga kita balik. Nah, di sini ini ada tombol. Saya matikan aja deh. Di sini ada, mulai dari kiri ada tombol trash can, dan juga itu berfungsi sebagai drive kalau kita pilih ya, terutama di foto ya. Kalau kita pencet ini berubah menjadi drive. Jadi kita tidak ada lagi yang namanya tidak ada lagi yang namanya putar-putaran untuk drive seperti di kamera X-T2 itu ada. Itu sudah tidak ada, dan kita pilih di sini sendiri. Ya, ini karena toy tidak bisa. Oke, manual aja. Ini kelihatan drive, bisa kita pilih seperti ini. Nah, ya, selesai. Dan di sini ada playback button. Oke. Dan di sini ada joystick untuk fokus, bisa kita pilih fokus ya. Dan kalau kita
asalnya itu tombolnya sebagai zoom. Jadi kalau kita ngecek detail itu ya zoomnya. Di sini ada autofocus on. Dan kalau kita pencet langsung di autofocus. Di sini ada dial untuk ngeset. Bisa kita set untuk apa aja sih kalau kita mau. Ini saya set untuk aperture ya. Dan ini touchscreen by the way. Ini yang kedua adalah auto exposure lock. Dan ada Q button. Nah, ini quick button ya. Kalau foto itu standarnya dikasih 16, kalau video standarnya dikasih 8. Tetapi saya sudah rubah ke 12. Anyway, berikutnya untuk kembali menggunakan Q ya, jangan menggunakan back. Kalau back ini nanti berubah lagi nanti. Nah, berikutnya ada biasa di pad ya dan menu. Tanda. Viewfinder-nya. Oh my goodness, kalau bisa lihat viewfinder bisa nggak ya? Bisa nggak kelihatan viewfinder-nya? Sangat jelas sekali viewfinder-nya. Anyway, kalau saya terbiasa dengan XT2 ya. Jadi kalau begitu lihat viewfinder-nya ini kayak ngelihat surga. Anyway, berikut di sebelah sini ada mic slot ya, biasa untuk mic. Dan kalau kita mau di sini bisa ada headphone slot. Nah, headphone slotnya. Dan di sini ada USB-C universal USB-C dan komandan full size HDMI. Nah, ini dia full size. Jadi tidak gampang lepas ya, dan juga koneksinya lebih secure. Anyway, di sebelah sini kita dapat 2 slot. Ada yang slot 1 otomatis itu GF Express B karena kan lebih cepat ya daripada SD card ini. Anyway, di bawah seperti biasa cuman battery cover, dan di sini ini bisa kita lepas ya covernya untuk kita connect battery grip. By the way, ini ada battery gripnya 2 macam. Battery gripnya itu ada yang cuman sekedar battery grip seperti biasa ya, vertical grip gitu ya, bisa kita rubah shoot seperti ini, vertikal begini. Ada satu lagi yang menggunakan FTP dan itu bisa connect ke kalau nggak salah 5 atau 6 XH2 atau XH2S untuk multi view shoot ya. Jadi ada beberapa kamera gitu bisa connect jadi satu direkamnya. Dan di depan terakhir ini ada satu custom dial yang bisa kita rubah. Ini ya fungsinya kalau normal dari asalnya itu sebagai gelap. Anyway, kembali ke 4K. Nah, ini bisa kita ini menjadi level. Dia ini level. Bisa diklik ya. Nah, ini levelnya. Ini saya klik depan di sini. Ini menjadi levelnya. Nah, seperti ini. Anyway, dan satu lagi yang berubah dari XT series. Ini menjadi focus selector. Bukan lagi dial perputaran ya. Tetapi ini selektor. Jadi ketika kita pencet button ini tadi, kita bisa memilih. Oke. Berikut, sorry untuk noise-nya guys, karena saya tinggal di jalan raya ya. Otomatis banyak mobil lewat, jadi dan saya di kamarnya di depan. Anyway, alasan kenapa saya membeli XH2 daripada XH2S. Satu, 40 megapiksel. Yang kedua, saya tidak butuh speed dari XH2S. Nah, XH2S itu speednya di kalau kita video itu dia rolling shutternya sangat minim ya. Jadi kalau garis yang kalau kita syuting seperti ini, ketika kita panning, kalau di XH2S ini masih ada kelihatan agak sedikit belok gitu garisnya, karena kan dia bukan dual stack ya. Nah, jadi speednya itu kurang untuk merekam video. Tetapi kelebihannya di video di XH2 ini, dia bisa 8K. Nah, untuk 8K video itu ada 2 opsi seingat saya ya.
ada menggunakan RAW atau menggunakan H265. Kalau kita mau menggunakan RAW itu bukan RAW, Apple ProRes. RAW kan foto. Apple ProRes itu kita harus menggunakan GF Express tipe B yang speednya di atas 1500 untuk ratingnya. Jadi bukan read speed ya. Kalau beli GF Express untuk ini jangan keliru, karena banyak GF Express yang menuliskan 1500 Mbps, tetapi itu hanya membaca saja. Ketika menulis data ke dalam GF Express itu mereka tidak mampu sustain itu tadi. Kenapa di sini menggunakan GF Express? Karena 8K itu datanya yang ProRes itu bisa hingga 1,7 GB per 60 detik. Seingat saya seperti itu. Nah, kalau menggunakan merek yang ada di Indonesia, ProGrade itu harus pakai yang Cobalt, ya. Kalau untuk sekarang sih 165 GB Cobalt itu di 2,9. Itu mungkin shooting footage hanya tidak ada 15 menit di 8K ya. Saya tidak mungkin syuting di 8K. Saya hanya menggunakan 4K high quality, itu maksimum sudah. Karena kalau 4K high quality itu di downgrade. Jadi bukan downgrade, dari oversampling jadi 8K di oversampling menjadi downsampling menjadi 4K. Nah, itu detailnya harusnya lebih bagus. Tetapi saya sendiri belum sempat menggunakan ini untuk video tempat-tempat yang bagus, yang bisa dibandingkan antara 4K dan 8K dan 4K high quality dan 6.2K downsampling, itu saya belum sempat. Tapi itu tadi alasan kedua, ya. Dan yang ketiga adalah harga. Kalau kalian order waktu pre-order week ini ya, itu di harganya 27 juta. Tetapi kalau XH2S itu waktu pre-order bukanya kan 37. Beda 10 juta untuk saya hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak saya pakai. Ultimately ya, saya ini lebih fokus ke fotografi benernya. Jadi otomatis kalau 10 juta 26 megapiksel cuman sekali-sekali saya syuting high speed, sedangkan ini 40 megapiksel 8K kalau saya mau 8K ya bisa rekam. Kenapa saya milih XH2S? Nah, itu loh. Anyway, akan saya coba nantinya seperti apa. Review saya akan menyusul. Jadi nantikan saja di channel ini, akan saya upload antara seminggu atau 2 minggu lagi ya. Karena saya juga bekerja ini sementara hanya sebagai hobi, otomatis tidak banyak waktu untuk bisa merekam terus-menerus dan jalan-jalan untuk foto. Anyway, thank you for watching. Kalian sudah luar biasa bantu channel ini untuk berkembang dengan melalui kalian bisa like, bisa subscribe, bisa klik that bell notification ya. Jadi kalau saya lagi upload video kalian tahu. Anyway, thank you for the support. That's it for the overview of XH2. It's a great camera. Nice job, Fuji. Bye.